untuk melanjutkan materi pembelajaran kita dan melanjutkan sesi talaki Al-Fatihah yang semoga dengan pertemuan ini Allah memberikan keridhaan kepada kita semua dan memberikan menurunkan rahmatnya kepada majelis kita walaupun majelis kita dalam bentuk via Zoom. Tapi ini tidak memutuskan rahmat Allah yang turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah insya Allah kita Mulai hari aja lah, ini kita Kawati. lanjutkan sebarang 10 menit ya Oke. atau 15 menit ya mudah-mudahan tidak lewat 15 menit untuk sedikit kita lanjutkan materi tahsin atau materi tajwid materi sifat kemarin masih di dalam makharijul huruf bab makharijul huruf. Baik, sebentar. Kemarin kita sudah sampai di bait yang terakhir daripada si bab muqaddimah bab makharijul huruf. Dan hari ini kita lanjutkan insya Allah dari bait yang ke-18 huruf fa sampai kepada akhir bait daripada bab makharijul huruf. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Nah, di sini sebenarnya Al-Imam Al-Jazari sudah menyampaikan bahwa sifat makhraj huruf yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat yaitu adalah syafatain. Asyafatain. Falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Maka yang dibahas pertama sekali adalah huruf fa. Huruf fa adalah huruf yang keluar daripada bibir, daripada bibir, dari perut bibir, daripada perut bibir yang bergesek dengan sanayal musyrifah. Apa sanayal musyrifah? Sanayal musyrifah ini adalah dua gigi seri bagian atas disebutkan musyrifah yang mulia istilahnya. Kenapa? Karena sesuatu yang tinggi yang di atas pasti mulia. Maka ini bahasa kiasan yang dipakai oleh Imam Al-Jazari. Sehingga dikatakan gigi bagian atas ini dikatakan sanayal musyrifah. Yang dimaksudkan adalah gigi bagian atas yang bergesekan dengan lisyafatain. As-sanayal musyrifah lisyafatain. Nah, terus kemudian, nah as-sanayal musyrifah langsung bergesekan dengan perut bibir, tapi yang dimaksudkan adalah perut bibir bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau bagian luar, maka uh, akan terjadi kesalahan dalam membaca huruf fa. Tapi kalau bagian dalam, maka itu adalah bacaan yang tepat. Di manakah wilayah bagian dalam? Bagian dalam itu adalah bagian yang selalu lembab. Ya, selalu lembab, selalu basah. Maka itu adalah bibir bagian dalam. Jadi ketika membaca huruf fa banyak yang keliru. Ada yang kadang membaca huruf fa yang kesalahannya kebanyakan adalah bergesekan dua bibir, bukan antara sana yang musyrifah, gigi bagian atas dan perut bibir. Banyak yang mengatakan kadang fa, maka salah bacaannya. Atau ada yang membacakan fa, 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 itu juga salah karena bergesekan dengan bibir bagian luar, bukan bagian dalam. Tapi kalau bacaan yang benar adalah fa, fa. Maka gigi bagian atas itu gigi serinya langsung nempel atau bergesekan dengan perut bibir bagian bawah. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Dan yang paling hati-hati adalah ketika fa berharokat zumma,
itu tidak sempurna kalau dia langsung dimonyongkan. Misalnya contohnya fu, tidak. Tapi ada beberapa huruf yang dilafalkan dalam bentuk zummah dan dia harus diawali dengan awalan dasar hurufnya. Misalnya fa, maka ketika membaca fu, fu, jangan langsung monyong. Enggak. Fu, fu. Sama seperti sin, bukan su, maka tidak akan sempurna. Tapi yang benar adalah su, su, su. Ketika dia hamas, ya, maka posisi mulut belum keadaan monyong. Su, su. Tapi kalau su, itu bacaannya salah, keliru. Juga zu, bukan zu. Tidak akan keluar secara sempurna. Begitu juga huruf fa. Fu. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Maka ketika membacakan kufuwan, kufu. Kufu. Jadi tidak, mulutnya itu tidak pakem pada satu harokat tertentu. Kufuwan masih salah bacaannya. Tapi yang benar adalah kufu. Ku, balikin, kemudian baru membaca fu. Ku, fu. Kufuwan, kufuwan ahad. Terus kemudian, baik kita praktik dulu huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Silakan. Wow, Bafu. Bas. Fa, fi, fu, baf. Fafi. baf, Fufan, fani, fafna. Ufan. ufan, fani fafna Minal mufni. Minal mufni Mafifan, fanifa. nafifan nafifa Mafifan, fanifa. nafifan hanifa. Baik. Kemudian huruf yang keluar dari bibir dari asyafatain yang selanjutnya selain huruf fa adalah al-waw. Al-waw. Maka membaca huruf waw, mulutnya, rongga mulut itu seperti bulat. Wow, wow. Maka ujung bibirnya itu berbentuk bulat seperti donat. Wow, wow, wa. Tapi membaca huruf wa itu harus ada sedikit tekanan. Wa, wa. Berbeda hal dengan huruf w dalam bahasa Indonesia atau bahasa Latin. W, w. Kalau waw harus ada sedikit tekanan sama seperti ya. Wa, ya. Wa, ya. Maka dalam keadaan posisi sukun ketika dibacakan maka dia berharokatnya sukun dan dia berbentuk mad. U, u. Maka wawnya tidak terdengar. Tapi wawnya adalah bentuk yang mulut kita karena waw itu diidentik dengan zummah. Maka dalam keadaan sukun dia tidak terbaca. Jangan sampai membaca oh, oh. Itu kesalahan. Dan bacaan itu lebih cocok ketika waw itu dalam posisi bertasydid. Adu, adu. Ketika kita mau mewakafkan di kalimat aduun, maka bacaannya adalah walakum adu, walakum adu, bukan adu. Itu salah karena tidak berharokat tasydid. Walakum adu, maka harus lebih ditekan. Nah, sama seperti kalau misalnya ada yang membacakan, saya pernah mendengar imam yang membacakan ketika
dia ingin mewakafkan di kalimat yang bentuknya kalimat dhamir, huwa, ya, wal huwa. Maka kalau diwakafkan, jangan sampai wakafnya huwa, tapi wakafnya adalah hu. Wawnya yang berharokat akan menjadi sukun dan dia menjadi mad. Hu, bukan huwa. Hu. Nah, itu adalah bacaan huruf waw. Huruf waw mungkin kita sudah banyak latihannya ketika di harokat waw yang berada pada bagian eh, rongga mulut atau al-jauf. Selanjutnya huruf ba. Huruf ba. Huruf ba ini adalah huruf yang mungkin gampang dibacakan karena bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Latin juga ada huruf B. B sama seperti huruf B. Ba, bi, bu, ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Namun hati-hati jangan sampai keliru ketika membacakan ba ada istitolahnya. Misalnya ba, ba itu salah karena ada istitolah. Ba yang ada istitolah hanya dot, do. Tapi kalau ba langsung ba, lepaskan ba, ba, ba. Nah, dan dia juga termasuk huruf yang masuk ke dalam huruf-huruf yang ada syiddahnya. Ajid qatin bakat. Nah, jadi ada huruf ba-nya yang masuk ke dalam huruf syiddah, maka ada tekanan sedikit. Ba, ba, ba. Ada tekanan, ada yang ditahan dan dilepaskan. Itu maksud daripada huruf-huruf yang sifatnya syiddah. Ba. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim, huruf mim adalah huruf yang keluar sama seperti posisinya huruf nun. Tapi sifat mukammalnya adalah huruf mim itu keluar dari dua bibir sama seperti ba. Apa yang membedakan dengan ba? Yang membedakannya adalah huruf mim ini punya sifat mukammil. Sifat mukammil adalah punya dua sifat yang makhrajnya, afwan bukan sifat ya, makhraj. Makhraj mukammal dengan makhraj mukammil. Makhraj mukammalnya adalah keluar dari dua bibir. Terus ke makhraj mukammilnya adalah dari khayshum, dari hidung. Maka huruf mim sama seperti nun. Ada bagaikan dia punya dua rumah. Rumah di dua bibir dan rumah di bagian hidung. Nah, karena ketika kita membacakan huruf mim tanpa ada aliran dan keluar dari huruf dari bagian hidung itu tidak akan sempurna bacaan mimnya. Kalau dia dalam keadaan berharokat mungkin bisa tapi tidak sempurna. Boleh kita coba kalau rongga hidung kita kalau kita tutup. Ma, ma, ma. Tidak sempurna. Tapi kalau rongga rongga hidung itu terbuka, maka huruf mim keluar sempurna. Ma, ma. Apalagi saat dia berharokat sukun, maka tidak akan keluar yang namanya gunnah mim atau gunnah nun karena rongga hidungnya ditutup. An, am, am tidak akan bisa keluar. Maka itu dikatakan huruf mim dia punya makhraj mukammil, mukammil yaitu yang menyempurnakan makhrajnya yang keluar dari dua bibir. Sama seperti nun. Maka juga dimasukkan wahunnatun makhrajuhal khaysyumu. Dan sifat makhraj yang kelima adalah khaysyum, terakhir makhraj yang terakhir yaitu khaysyum yang kelima. Dan makhraj yang kelima ini khaysyum, hurufnya yaitu huruf yang gunnah saja. Apa huruf gunnah? Yaitu mim yang dalam keadaan sukun dan nun dalam keadaan sukun. Maka itu disebut dengan huruf-huruf khaysyum. Gitu. Mungkin pemaparan terkait dengan makharijul huruf kita sudah selesai malam ini di dalam bab makharijul huruf. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di bab sifat-sifat huruf. Bab sifat-sifat huruf. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nggak ada. Ada. Silakan, ada yang mau bertanya?
terkait dengan sifat asyafatain atau khayshum atau sifat-sifat yang sebelum makhraj yang sebelumnya yang pernah kita pelajari. Mungkin barangkali ada yang masih belum paham. Oke. Itu jalan. Mungkin apa di Jalan bab aja. makharijul huruf ini sebenarnya masih terlalu basic ya. Ya. Alhamdulillah mungkin semuanya kita sudah pernah belajar dan beberapa kali kita review juga. Dan nantinya ada beberapa di bab-bab sifatul huruf yang mungkin harus kita jelaskan secara terperinci. Karena bab sifatul huruf justru lebih spesifik kita jelaskan nanti insya Allah daripada bab makharijul huruf supaya pembacaan huruf-hurufnya terutama huruf hijaiyah nah, harus lebih sempurna terlebih dahulu baru saat membacakan bacaan Al-Quran atau bacaan surah Al-Fatihah itu akan keluar secara sempurna kalau sifat-sifatnya insya Allah sudah sempurna. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung masuk ke sesi talaki.